Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dengan AMK 9 Channel. Kita masih melanjutkan belajar PLC Mitsubishi FX3U24MR. Kali ini kita akan membahas cara membuat instruksi dari function PLS dan PLF di dalam sebuah program. Yang pertama kita lakukan adalah pengkabelan PLC atau menyambungkan kabel-kabelnya untuk menghidupkan PLC dan untuk memberikan power input PLC dan output PLC. Sekarang kita mulai pengkabelan dari suplai tegangan 24 volt DC. Ini kabel warna merah, ini yang ke bagian input ini nanti disambungkan atau dihubungkan dengan pin yang ada tanda plus. Sedangkan yang ke bagian output PLC, kabel warna merah ini disambungkan ke COM 0, COM 1 dan COM 2. Kemudian dari output PLC, di sini saya menggunakan output Y1 dan Y7. Y1 disambungkan ke output yang berupa lampu, demikian juga untuk output Y7. Output lampu ini mempunyai dua kabel, satu kabel lagi disambungkan ke kabel yang warna biru, kabel yang bertegangan negatif. Kemudian kabel warna biru ini yang ke bagian input PLC ini disambungkan ke pin yang ada tanda minus atau tanda negatif. Kemudian dipasang kabel warna biru dari COM input PLC disambungkan ke komponen input, di sini berupa tombol start dan tombol stop. Tombol start dan tombol stop ini juga mempunyai dua kabel. Satu kabel lagi dihubungkan dengan pin X7 untuk tombol start dan pin X12 dari tombol stop. Demikian pengkabelan untuk bagian input dan bagian output PLC. Setelah pengkabelan selesai, sekarang kita berikan tegangan untuk menghidupkan PLC dan untuk memberikan power input dan power output. Kita on saklar suplai tegangan 24 volt DC. Kita lihat untuk tegangan positif kabel warna merah ini nanti masuk melalui pin yang ada tanda plus. Sedangkan untuk bagian output masuknya tegangan melalui COM 0, COM 1 dan COM 2. Kita lihat tegangan masuk menghidupkan PLC, lampu run on, kemudian tegangan mengalir ke jalur negatif yang kabel warna biru ini. Kemudian tegangan juga keluar dari X7 ke tombol start dan dari X12 ke tombol stop. Tombol stop ini normally close sehingga tegangan langsung mengalir ke jalur negatif masuk ke COM input PLC. Perlu diketahui teman-teman bahwa PLC ini, PLC Mitsubishi FX3U24MR ini hanya menggunakan satu jenis tegangan, yaitu tegangan 24 volt DC, baik untuk menghidupkan PLC maupun untuk power input dan power output. Itu hanya menggunakan tegangan 24 volt DC. Sekarang PLC ini sudah on, sudah hidup, tapi belum bisa dioperasikan, belum bisa digunakan karena belum diisi program. Jadi PLC ini belum ada programnya, maka kita harus membuat program dulu di GXWorks 2.
kemudian ditransfer ke dalam PLC ini. Kita akan membuat program menggunakan GXWorks 2. Klik 2 kali. Kita pilih project, kemudian klik new. Di sini kita setting, kita sesuaikan dengan tipe PLC yang kita gunakan. Saya menggunakan FX3U, jadi kita pilih FX CPU, kemudian klik OK. Kita siap membuat program, jadi kita akan membuat instruksi yang menggunakan function PLS dan PLF. Kita masukkan kontak normally open, klik di sini. Kita isi nih addressnya X7. Klik OK atau enter. Kemudian kita buat instruksi PLS-nya, kita pilih F8. Klik, kemudian diisi PLS spasi M5. Klik OK atau tekan enter. Kemudian kita masukkan kontak normally open, addressnya X6. Klik OK atau enter. Kita buat instruksi PLF. Kita pilih F8. Kemudian di sini ketik PLF spasi M7. Klik OK atau enter. Sekarang kita simulasi. Klik compile, klik build, klik start stop simulation. Jadi bagi teman-teman yang belum menggunakan PLC atau belum mempunyai PLC, maka bisa melakukan simulasi. Karena di GXWorks 2 ini sudah dilengkapi dengan simulator. Caranya klik kanan, kita pilih debug, modify value, tekan on, off. Jadi instruksi PLS ini hanya on sesaat atau one cycle saat tombol start ditekan. Kita coba untuk PLF. Jadi kalau untuk PLF saat tombol ditekan, kemudian dilepas lagi baru on. Kalau PLS saat tombol ditekan sudah on. Jadi on off di sini seolah-olah kita menekan tombol kemudian dilepas kembali. Sekarang kita keluar dulu dari simulasi, klik start stop simulation. Kita pilih F2 supaya bisa mengedit kembali. Sekarang kita akan merubah fungsi output. Jadi di sini output M5 ini akan kita rubah menjadi input supaya bisa mengaktifkan sebuah output, supaya kita bisa mengetahui cara operasional dari function PLS ini. Kita masukkan kontak normally open. Ketik M5. Kemudian jadi M5 kontak normally open ini kita fungsikan sebagai input untuk mengaktifkan output. Kita pilih F7. Output Y1. Klik OK atau enter. Kemudian kita berikan penguncinya. Pilih yang ini, klik. Adanya sama dengan output Y1. Kita masukkan kontak normally open. Addressnya dari output PLF M7.
klik OK. Jadi M7 ini kontak normally open M7 kita rubah menjadi input supaya bisa mengaktifkan output. Kita pilih F7. Output kedua adanya Y7. Klik OK atau enter. Kita berikan pengunci. Kita pilih yang ini, klik. Addressnya sama dengan output Y7. Sekarang kita simulasi. Klik compile, klik build. Klik start stop simulation. Kita tunggu prosesnya. Kita klik kanan. Pilih debug modify value. Sekarang kita mulai dari tombol X7 untuk PLS. On, off. Kita lihat. Kalau kita menggunakan output, maka kita bisa lihat output Y1 on. Kemudian PLF. On, off. Untuk mematikan rangkaian kita harus membuat tombol stop di sini. Kita keluar dulu dari simulasi. Klik start stop simulation. Klik F2. Kita berikan tombol stop. Kita pilih kontak normally close. Klik adanya X12. Klik OK atau enter. Jadi address di sini kita samakan dengan saat kita pengkabelan di PLC tadi, pengkabelan bagian input dan bagian output. Jadi untuk tombol stop addressnya X12. Kita masukkan untuk rangkaian PLF tombol stop sama X12. Kita coba. Klik compile, klik build. Klik start stop simulation. Klik kanan tombol X7. Debug modify value. Klik on, off. Jadi kalau untuk PLS kita lihat ya, saat tombol di start ditekan belum dilepas maka sudah on untuk output M5. Beda dengan PLF. PLF saat tombol ditekan belum on. Kemudian saat tombol off atau dilepas baru output M7 on. Ini perbedaan antara PLS dan PLF. Kita stop dengan menekan tombol X12. On, off. Jadi aktivitas on dan off di sini ini sama dengan seolah-olah kita menekan tombol kemudian dilepas kembali. Bagi teman-teman yang sudah menggunakan PLC atau sudah mempunyai PLC, maka program ini bisa ditransfer ke PLC. Caranya, kita setting device-nya, klik dua kali serial USB. Di sini COM-nya kita cocokkan dengan COM yang ada di device manager dari komputer kita. Kemudian transmission speed-nya kita pilih 38.4. Klik OK. Connection test, klik OK, klik OK. Kita klik online, write to PLC, diklik. Select all, klik execute. Klik yes. Kita tunggu prosesnya. Ini proses transfer data dari komputer ke PLC.
klik close, klik close. Kita masuk ke monitor mode, klik online, pilih monitor mode, diklik. Kita tunggu prosesnya. Sekarang kita berada di monitor mode dan program ini sudah masuk di PLC. Sekarang kita kembali ke PLC. Jadi sekarang PLC ini sudah mempunyai program, sudah diisi program, yaitu rangkaian PLS dan PLF. Sekarang kita coba menekan tombol start X7. Kita tekan tombol stop X12. Kita tekan tombol start. Jadi saat tombol start ditekan, maka output Y1 on. Output Y1, output pertama sudah on, dan output kedua belum on. Output kedua ini adalah yang menggunakan function PLF, sedangkan output pertama menggunakan function PLS. Sekarang saya lepas tombol start. Saat tombol start dilepas, maka output kedua on. Jadi rangkaian PLS dan PLF ini kita bisa menekan satu tombol dan menghidupkan dua output. Output 1 dan output 2. Ini cara operasional dari instruksi yang menggunakan function PLS dan PLF. Kalau kita menggunakan PLC, kita tekan tombol start. Kita tekan tombol stop, maka rangkaian akan off. Sekarang kita coba di PLC-nya dengan menekan tombol start X7. Kita tekan tombol stop. Kita tekan lagi tombol start. Jadi pada saat tombol start ini saya tekan, belum saya lepas, Y1 on, kemudian saya lepas tombol start Y7 on. Jadi aktivitas menekan tombol kemudian dilepas lagi itu bisa mengaktifkan dua buah output. Kalau kita tekan tombol stop, maka rangkaian akan off. Jadi dengan menggunakan PLC kita bisa mengetahui cara operasional dari function PLS dan PLF. Kita juga bisa mengetahui perbedaannya. Demikian teman-teman untuk video kali ini. Jadi ini hanya sebagai contoh untuk pembelajaran dan silahkan teman-teman dikembangkan sendiri. Terima kasih, sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.